Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana caranya melakukan analisis ANACOVA menggunakan JASP. Dan pada video kali ini mari kita pelajari bagaimana caranya melakukan uji korelasi menggunakan software JASP. Software yang resmi, gratis, praktis, dan lengkap untuk melakukan berbagai analisis statistik. Dan pada video kali ini kita juga tidak hanya mempelajari cara analisis korelasi, namun juga mempelajari cara menulis laporannya secara lengkap dan tepat. Namun sebelum kita pelajari bagaimana caranya melakukan analisis korelasi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu analisis korelasi. Dan analisis korelasi yang sering kita gunakan ketika melaporkan data hasil penelitian kita adalah analisis korelasi person product moment. Analisis korelasi parametrik. Apa analisis korelasi ini atau apa tujuannya? Tujuannya adalah digunakan untuk menilai ada tidaknya hubungan linier yang signifikan antara dua variabel kontinu. Sehingga misalkan kita memiliki dua kelompok data. Dan dua kelompok data itu kita ingin lihat ada tidaknya hubungan signifikan di antara kedua kelompok tersebut. Maka kita bisa menggunakan analisis korelasi person product moment. Namun sebelum data itu kita analisis menggunakan person product moment, kita harus pastikan terlebih dahulu data tersebut memenuhi asumsi uji korelasi ini. Apa saja asumsinya? Yang pertama adalah kedua variabel harus dalam skala kontinu. Ya, dua kelompok data tadi harus dalam bentuk kontinu, bisa interval, bisa rasio. Tidak boleh nominal apalagi ordinal. Kemudian kedua variabel tadi, kedua kelompok tadi memiliki hubungan linier. Jadinya ketika satu data atau satu kelompok semakin besar datanya, maka kelompok satunya juga semakin besar. Atau sebaliknya, ketika ada data yang semakin besar di satu kelompok, di kelompok lain datanya semakin kecil. Sehingga kalau digrafikkan nanti akan membentuk garis. Bisa garisnya diagonal ke atas atau ke bawah. Yang penting harus linier, tidak melengkung ketika digrafikkan. Kemudian asumsi yang ketiga adalah pasangan variabel kedua kelompok tadi distribusinya harus normal bivariat. Ini untuk asumsi ketiga harus dicek menggunakan JASP. Misalkan ini contoh penelitiannya. Hubungan antara berat badan dengan panjang ekor mencit misalkan. Nah, di sini adalah datanya. Ada dua variabel ini. Variabel berat dalam gram, kemudian variabel panjang dalam bentuk sentimeter. Nah, ini ada dua variabel ya, pasti ya, karena korelasi harus melibatkan dua variabel. Kemudian kedua variabel ini memiliki data yang kontinu, bukan nominal, bukan ordinal. Nah, ini termasuk rasio ya, baik berat maupun panjang, begitu. Oke, sekarang langsung saja kita praktikkan cara melakukan analisisnya. Nah, kita siapkan dulu datanya di Microsoft Excel. Karena kalau kita mau melakukan analisis JASP, data kita siapkan di Excel. Namun, data ini harus di save as dalam format CSV. Maka kita pilih menu File, kemudian Save As, kemudian Browse. Kita cari di mana folder tempat kita ingin menyimpan file ini. Misalkan saya di folder korelasi. Kemudian Save As type-nya kita pilih yang CSV, delimited. Nah, ini ya, kita pilih, kemudian kita klik Save. Setelah data kita sudah tersimpan dalam format CSV, kita buka JASP kita. Di pojok kanan, kiri ya, ini pojok kiri ada garis 3, kita pilih. Kemudian kita pilih Open, kita pilih Computer, kemudian kita browse di mana folder kita tadi. Nah, ini ya, saya di folder korelasi. Kemudian di sini ada data korelasi yang dalam bentuk format CSV. Nah, comma separated value. Kemudian setelah kita klik filenya, kita pilih open. Nah, sehingga data kita sudah terbuka. Sebelum kita analisis, kita pastikan apakah skala data kita sudah betul atau tidak. Nah, sehingga di atas ini bisa kita klik, oh sudah scale, jadinya sudah betul. Panjang itu juga dalam bentuk kontinu atau scale, maka kita pastikan oh sudah scale juga. Nah, misalkan nanti datanya bentuknya munculnya ini
grafik semacam ini, nah itu ordinal, harus kita ubah menjadi scale. Atau kalau gambarnya seperti ini, harus kita ubah menjadi scale juga, begitu ya. Nah, setelah kita pastikan kedua data sudah dalam skala kontinu atau scale, maka kita bisa mulai melakukan analisis. Cara analisisnya bagaimana? Nah, di atas ini ada regression, ini bisa kita pilih. Kemudian kita pilih yang correlation ini, kita klik kiri. Kemudian, nah ini tampilan umumnya kalau 100% ya, seperti ini. Bisa kita perbesar lagi. Nah, di sisi kiri kita pilih berat ke variables ini. Panjang ini juga kita masukkan ke variables. Sehingga kedua variabel kita masuk di kolom variables. Kemudian kita cek terlebih dahulu assumption-nya. Nah, ini assumption check, tanda panah ini bisa kita klik. Kemudian di sini kita centang multivariate normality-nya maupun pairwise normality-nya. Ya, sama-sama menggunakan Shapiro. Kita lihat hasilnya terlebih dahulu. Ini bisa kita klik thread sehingga sisi kanan muncul secara besar seperti ini. Prinsipnya sama ya, ketika kita membaca normalitas seperti di video-video sebelumnya, p-value-nya harus di atas 0,05. Nah, ini ya 0,08, ini juga 0,08. Sehingga asumsi normalitas terpenuhi berdasarkan uji Shapiro, baik multivariate normality maupun pairwise normality-nya. Kemudian kita kembali ke atas. Nah, ketika data kita tidak normal, maka kita hilangkan centang Pearson-nya. Kemudian kita bisa pilih Spearman Rho atau kendal tahu. Spearman Rho sama kendal tahu ini uji mengganti Pearson ketika data kita tidak normal, atau ketika salah satu data variabel kita bukan dalam bentuk kontinu, misalkan ordinal, begitu ya. Nah, karena data kita dua-duanya kontinu dan terdistribusi normal, maka kita centang yang Pearson. Misalkan ini ya, kita pilih yang Spearman ya, maka di sisi kanan ini, nah ini munculnya Spearman. Ya, kita kembalikan ke Pearson R. Maka di sini yang muncul adalah Pearson R. Nah, gitu. Kemudian di sisi kanan ada additional option. Nah, ini kalau ini kan bentuknya metrik. Kalau kita nggak nyaman dalam bentuk metrik, maka kita bisa pilih yang pairwise. Nah, kita kecilkan dulu. Nah, seperti ini. Ini bisa kita tarik. Ini bisa kita tarik seperti ini. Nah ini ya, tampilannya seperti ini kalau pairwise. Kalau metrik tampilannya seperti ini. Nah, kita pilih mana yang nyaman menurut kita. Kemudian flag significant correlation ini maksudnya tandai kalau ada korelasi signifikan. Nah, ini bisa kita kasih centang. Nah, sehingga muncul di sini tanda bintang. Di sini ada keterangannya. Kalau bintang 1 signifikan di bawah 0,05. Bintang 2 itu sangat signifikan karena di bawah 0,01. Bintang 3 itu lebih signifikan lagi karena di bawah 0,001. Prinsipnya ketika kita melakukan uji korelasi, p-value-nya ini harus di bawah 0,05 kalau kita ingin data kita itu berkorelasi secara signifikan. Kalau p-value-nya di atas 0,05 artinya data kita tidak berkorelasi signifikan dan tanda bintangnya hilang meskipun kita sudah kasih centangan di flag significant correlation. Confident interval bisa kita centang juga kalau kita ingin memperkaya isi tabel kita, ya. Namun kita juga tidak ingin melaporkan juga tidak masalah. Nah, yang perlu ini effect size-nya kita sampaikan. Nah, kemudian sampel size-nya juga bisa kita centang untuk melihat berapa sih sampelnya, berapa sih ulangannya. Karena ketika kita nanti melaporkan hasil uji korelasi, kita juga perlu menyampaikan data kita jumlahnya berapa, gitu. Kemudian untuk memastikan apakah asumsi linearitas kedua data kita terpenuhi, maka kita bisa pilih yang scatter plot ini. Nah, kita lihat apakah data kita ini ada hubungan linear. Nah, ini yang saya katakan tadi. Hubungannya linear, lurus seperti ini, tidak melengkung ya. Kalau melengkung itu tidak linear begitu. Nah, ini bisa kita tampilkan dilaporkan, bisa juga tidak kita tampilkan di laporan. Oke, kemudian kita kembali lagi ke analisisnya. Ke sini.
kita centang semua yang perlu kita centang. Sekarang kita waktunya melaporkan hasil analisis kita. Nah, ini bisa kita copy ya hasil uji asumsinya. Ini kita klik, kemudian copy, kita ke Word, kemudian kita paste, Ctrl V. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian yang ini juga tanda panah, copy, kemudian paste seperti ini. Kemudian kita juga copy hasil uji hasil uji korelasinya, copy, kemudian paste di sini. Kemudian ini nanti silakan diperbaiki sendiri. Tabel 1, ringkasan uji normalitas apa, tabel 2, ringkasan uji normalitas apa, dan seterusnya. Ini juga tabel 3, misalkan ringkasan hasil uji korelasi Pearson. Nah, ini nanti silakan diperbaiki sendiri ya. Nah, sekarang cara membacanya seperti apa? Uji normalitas, misalkan kita ingin baca, maka bisa kita sampaikan berdasarkan tabel 1 dan 2 dapat diketahui bahwasannya data terdistribusi normal, kemudian koma, nilai Shapiro-Wilk-nya berapa, kemudian p-value-nya berapa. Nah, cara menulisnya sama seperti di video sebelumnya, silakan dicek sendiri. Tidak perlu saya tulis ulang di sini ya. Langsung kita baca saja yang tabel 3 uji korelasi Pearson. Berdasarkan hasil uji korelasi menggunakan Pearson dapat diketahui, misalkan ini kasih dalam kurung ya, karena setiap tabel harus dimention di paragraf. Dapat diketahui bahwasanya ada korelasi signifikan antara berat mencit dengan panjang ekornya. Kemudian kita sampaikan formatnya harus seperti ini ya. Yang pertama kita sampaikan R ya. R hitungnya dalam kurung dB. dB itu kalau dikorelasi N dikurangi 2. Ini N-nya kan 20, dikurangi 2 jadinya 18. Sama dengan R value-nya, nilai R-nya. Nah, ini nilai R-nya 0,999. 0,999. Kemudian T-value-nya. T-value-nya. P-value-nya ini ya. Miring seperti ini, P, kemudian kurang dari 0,001. Kemudian kita sampaikan juga effect size-nya. Ini kebetulan kalau di JEFS ketika korelasi effect size-nya pakai Fisher Z. Maka kita sampaikan berapa? Sama dengan 3,724. Kita juga bisa menggunakan effect size yang lain ya ketika korelasi, yaitu nilai determinasi. Nah, itu nanti bisa kita peroleh ketika kita melakukan uji regresi. Di video selanjutnya kita akan pelajari cara melakukan analisis regresi menggunakan JEFS. Oke, demikian ya hasil analisisnya, dan demikian video kita kali ini. Di video selanjutnya kita bahas uji regresi menggunakan JEFS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.